Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan mendengarkan lagi bagaimana kesaksian seorang muslimah asal Aceh, di mana ia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Menurut Tadin ini, ia baru saja meninggalkan keyakinan yang lama dan bahkan ia belajar terkait dengan para tokoh-tokoh agama dan juga khususnya para apologet Kristen yang menjelaskan dan juga mampu mempertanggungjawabkan imannya bersama dengan Kristus. Dan muslimah ini, dia sudah keluar dari Aceh oleh karena ia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita mendengarkan kesaksian ini dari sebelum ia percaya kepada Kristus dan juga sesudah ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan kita akan melihat bagaimana ia menceritakan pengalaman yang begitu luar biasa. Karena itu mari kita menonton dan menyimak dulu video kesaksian berikut ini. Kita nggak mau bohong-bohong. Kalau orang bohong-bohong di sini kita buang, kita campakkan. Berapa lama jadi orang Islam, Wulan? Dari lahir lah bang, udah 20, baru 20. Sampai sekarang masih Islam? Sampai sekarang masih Islam. Nggak ada, murtadin saya bang. Sudah murtad. Coba kita tes dulu nih, Wulan. Selama jadi orang Islam, sholat kan? Sholat juga bang. Oke, gimana coba? Waktu sholat bacaan-bacaannya bagaimana coba? Kami mau dengar. Bacaan yang mana nih bang? Ya bacaan-bacaan sholat. Oh, bacaan sholat kan banyak bang. Coba Al-Fatihah, kemudian niat sholat, wudhu, coba silakan. Kalau niat sholat maghrib lah bang. Sholi fardu maghribi salasa rokaatim kiblati lillahi ta'ala. Oh ini sah nih, muslim. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini, sah ini muslim sah. Iya, Wulan. Apa gerangan Wulan kamu meninggalkan agama Islam dan kapan itu terjadi, Wulan? Semenjak nonton Bang Edis. Sudah saya bilang teman-teman, kan sudah saya bilang, sekali kamu nonton Edis TV, kamu akan marah-marah. Kedua kali kamu akan cari tahu. Ketiga kali kamu mulai mengiyakan, keempat kali kamu tidak akan percaya agama Islam lagi. Tapi ngomong-ngomong, setelah keluar dari agama Islam, sekarang gimana nih? Apakah sudah jadi Kristen atau menjadi seorang agnostik atau menjadi seorang ateis atau bagaimana? Di Kristen dong bang, cuman kan kalau di KTP masih Muslim ya bang. Nah, baru sih saya. Iya. Banyak yang begitu, Lan. Jadi banyak orang yang setelah nonton saya meninggalkan agama Islam, ya kan? Banyak orang juga yang sudah sempat mualaf sempat dia masuk Islam, kemudian meninggalkan agama Islam begitu. Karena memang saya menyajikan fakta-fakta. Karena ketika seseorang betul-betul dia nonton, ditelaah betul, dicerna betul perkataan saya, dia akan meninggalkan agama Islam. Iya bang. Seperti itu. Betul itu. Karena Bang Edis kalau ngomong bicara itu sesuai data dan dalil. Jadi saya tuh kaget loh bang, kok buka Al-Quran itu kok ini gitu isinya itu. Contohnya kayak misalnya yang ini loh bang, kayak menggauli siapa-siapa yang kamu. Betul, ada ayatnya. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Ada.
yang sedang diikuti umat muslim. Itulah yang sedang dijadikan umat muslim sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, sebagai panutan atau junjungannya. Itu yang dijadikan. Makanya saya bilang, stop mempertuhan Muhammad. Kalau kamu tidak berhenti mempertuhan, menjadikan Muhammad itu sebagai sosok yang kamu ikuti, maka percayalah kepada saya, tidak dalam waktu yang lama lagi kamu akan pergi ke Arab nyiumin batu. Percaya omongan saya, percaya. Kalau kamu tidak berhenti mengikuti Muhammad, maka suatu waktu kamu akan mencium batu seperti Muhammad. Begitu. Tetapi kalau kamu mempertuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai sosok yang kamu ikuti, kamu taati, kamu patuhi, maka kamu tidak akan pergi mencium batu. Kamu akan memperlakukan, mengasihi sesamamu, menyadarkan sesamamu dari jalan yang sesat. Tetapi kalau kamu mempertuhan, mengikuti Muhammad, maka kamu akan membenci sesamamu. Iya benar Pak. Cuman kan Bang, semenjak saya Kristen itu jadinya beda gitu Bang. Banyak orang yang lain lah lihat saya gitu. Ya, memang begitu. Kalau di waktu Islam, kalau mempertuhan Muhammad atau mempertuan Muhammad, maka bencilah orang-orang taat. Iya. Jangan kamu memberi makan orang-orang taat. Perangilah di mana saja kamu jumpai mereka. Beda. Tapi kalau kita mempertuhan, mengikuti taat kepada Yesus, apa kata Yesus? Coba, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Makanya saya gaungkan ini, stop mempertuhan Muhammad. Ya Bang, bener itu. Makanya bersyukur juga sih ada Bang Edis, jadi saya banyak tahu gitu kan. Jadi kok tadinya saya gerem gitu Bang, kok ini gini gitu. Memang saya merasakan itu. Sekali orang menonton saya, Islam yang baru pertama kali nonton saya memang geram. Sialan ini orang, penghujat ini orang. Tapi dia nggak mau berhenti tuh. Setelah nonton saya itu pasti kecanduan dia. 2 kali ditonton, emang bener nggak sih ya? Bener apa nggak yang dibilang orang ini? Ini bohong atau nggak sih? Dicek sama dia. Dicek bahwa hadiah atau pahala bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang bersusu besar. Dicek Al-Quran. Benar. Ternyata tertulis di dalam surat An-Naba ayat 33 bahwa Allah menjanjikan wanita-wanita yang berpayudara besar. Itulah janji Allah. Bagaimana mungkin kalian wanita-wanita diberikan hadiah wanita-wanita berpayudara besar? Kalian mau ngapain? Untuk apa kalian itu? Mau main apa kalian? Mau main kates-katesan kalian? Itulah makanya saya bilang, sekali dia tonton marah dia, kedua kali dicek sama dia, ketiga kali udah mulai dia manggut-manggut. Betul katamu itu, betul. Nah, keempat kali dia pasti meninggalkan agama Islam. Gitu. Ya baru bulan 3 semalam itulah Bang saya dibaptis. Puji Tuhan. Ya, artinya begini Wulan, setelah menjadi Kristen, itu kita kan sudah ganti Tuhan. Tadinya Tuhannya Allah dan Muhammad, sekarang sudah ganti Tuhannya menjadi Yesus. Jadi yang dulu kita patuh, kita tahluk kepada Allah dan Muhammad, sekarang kita tahluk, kita patuh kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti itu. Jadi seseorang yang menaklukkan diri kepada Bapa di surga, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, maka dia akan mengasihi sesama manusia.
begitu. Iya sih Bang, benar itu. Tetapi kalau dia menaklukkan diri kepada Allah dan Muhammad, maka dia akan membenci orang-orang yang non-muslim. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Oke, mungkin begitu saja ya Wulan ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Oke, terima kasih Wulan. Semoga menjadi orang Kristen hidup baru ya, meninggalkan hidup lamanya dari menuhankan Muhammad. Oke. Edi sekali lagi minta maaf belum bisa on cam. Saya Bang Edis hanya ingin mengklarifikasi saja. Karena itu waktu yang lalu pernah saya naik kan Bang Edis. Banyak yang komen kalau itu saya bukan orang Aceh asli. Oke, saya tarik nafas panjang dulu. Tapi saya memang orang Aceh asli, dan nenek moyang saya pun orang Aceh asli. Bapak saya keturunan Ampon, almarhum, dan mama saya keturunan Cut. Jadi misalkan ada orang Aceh yang tidak terima saya bukan orang Aceh karena saya Kristen, itu terserah mereka. Nyatanya saya 100% saya Aceh. Kalau mereka bilang kenapa bukan orang Aceh karena logatnya, iya jelas karena saya tahun 1998 saya sudah keluar dari Aceh. Dan waktu itu kan belum ada kayak sekarang bisa telepon. Dulu kan belum ada telepon genggam, cuma pakai wartel. Jadi masih susah untuk berkomunikasi dengan keluarga pakai bahasa Aceh. Jadi hanya melalui surat. Kalau surat kan pakai bahasa Indonesia. Sedangkan saya pun tidak bersama dengan orang Aceh, tinggalnya banyakkan orang-orang bule. Jadi beda bahasanya kan kayak gitu. Intinya, makanya begini, ini Cut Mita ini adalah orang Aceh Tulen dan sudah betul, meninggalkan agama Islam, betul? Iya betul Bang, betul, 100%. Sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, betul? Oh, tentu saja itu Tuhan Yesus itu luar biasa bagi saya dan tidak ada yang bisa beli Tuhan Yesus bagi saya, tidak ada yang bisa menukar dengan uang biarpun orang kasih saya 1.000 triliun, no way, tidak akan bisa. Karena jadi maksud saya begini, coba sampaikan dulu Cut Mita pesan dalam bahasa Aceh kepada orang-orang Aceh yang masih mengikuti Muhammad. Coba silakan. Dalam bahasa Aceh, silakan. Oke, good. Kakak Aceh, kakak Lon, dengan abang Lon, buka hati, buka pikiran, cara tanya berfikir yang betul. Mesti dah ni ikut Muhammad. Kiban tamang syurga, sedangkan gak nyan urung berdosa. Hana je tamang syurga gak nyan berdosa, sedangkan jino mantang lam kubur. Nah, itu saya coba terjemahkan. Iya. Okay. Jadi wahai orang-orang Aceh, ya kakak-kakak orang-orang Aceh, kenapa kalian ngikutin Muhammad sedangkan Muhammad itu orang berdosa? Sedangkan Muhammad itu ada dalam kubur masih diikutin. Nah, betul begitu? Betul? Iya betul Bang. Pinter saya bahasa Aceh. Nah, silakan. Iya, lagi pakai bahasa Aceh juga. Ya lanjut bahasa Aceh lagi. Oke. Dan kalau ikut Tuhan Yesus, pasti mentemang surga karena Tuhan Yesus memang Tuhan dari surga turun ke bumi untuk menebus dosa kita yang berdosa ini. Makanya dia naik lagi ke surga, sedangkan Muhammad sampai jino mantang yang kubukan, hana so yang pegah kayak kedewata hana toh, sedangkan yang ikutnya memang betul-betul kayak fiksi, tidak nyata, hanya nyata betul. Betul. Jadi, bahkan sekarang itu sudah banyak orang-orang Islam sendiri yang mengatakan bahwa sosok Muhammad yang diberitakan oleh umat muslim ini lebih merupakan sosok legenda, fiksi. Begitu. Oke lah Kak Cut Mita, kita supaya kita adil, kita berilah kesempatan kepada yang masih muslim ya. Iya Bang. Makasih banyak Bang, saya hanya ingin klarifikasi aja. Yuk, makasih banyak Bang. Baik, sama-sama Kak Mita, saya turunkan ya. Turun aja Bang. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama, satu persatu, di mana umat muslim ya, khususnya orang-orang yang di Aceh, setiap saat selalu ada cara Tuhan, di mana Tuhan menyatakan
kuasa dan mujizatnya bagi banyak orang, sehingga mereka bisa menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Aceh terkenalnya adalah kota Mekah, di mana di sana ternyata mereka adalah orang yang emang asli orang Muslim dari yang turun-temurun, sehingga mereka mempertahankan keyakinan mereka. Tetapi jalan cerita tersebut justru Tuhan yang selalu memanggil dan memilih orang-orang yang tepat, dan mereka boleh menjadi pengikut Kristus. Lukas pasal 20 ayat 1-8 mengatakan demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Memang dalam firman Tuhan ini sangat luar biasa sekali, di mana antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka adalah tokoh-tokoh agama yang mengerti tentang kebenaran, tetapi mereka tidak mungkin untuk melakukan kebenaran tersebut. Justru mereka selalu mempertanyakan apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi bukan mereka imani dan mereka lakukan dan percaya bahwa kuasa dan otoritas Kristus adalah ada padanya. Artinya ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, itu adalah kuasa yang nyata. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat bukan sekali dua kali, tapi berulang-ulang kali Tuhan Yesus menyatakan kuasanya kepada banyak orang dengan mujizat dan tanda-tanda, sehingga mereka percaya apa yang mereka lihat. Namun di sini kita melihat bagaimana para ahli Taurat dan juga tokoh-tokoh agama lainnya selalu mempertanyakan kuasa Tuhan Yesus dan juga tentang baptisan, sehingga terjadi perpecahan. Nah, ini yang mereka punya motivasi seperti itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya tentu punya relasi dengan orang kuat atau orang yang berpengaruh adalah sesuatu yang dibanggakan orang-orang. Adanya orang-orang kuat di balik seseorang secara pangkat, uang, kuasa, kehormatan maupun kedudukan bisa membuat diri lebih tenang. Jika ada masalah, orang kuat ini tidak akan tinggal diam dan akan menolong. Orang lain akan berhati-hati berurusan dengan orang tersebut jika tahu siapa orang kuat di belakangnya, siapa orang yang berpengaruh yang ada di belakang tersebut. Dengan demikian, inilah yang mereka cari tahu. Ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, kuasa-kuasa selalu dinyatakan dengan tanda-tanda. Siapakah orang ini yang selalu dia andalkan di belakangnya? Dan ini yang mereka pertanyakan. Inilah yang dipikirkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua di bait Allah. Mereka tahu relasi dengan tokoh yang kuat sangat menguntungkan. Mereka berpikir jangan-jangan di balik Yesus ada orang kuat. Jika tidak, mana mungkin Yesus berani mengobrak-ngabrik bait suci.
Mereka dari itu, mereka bertanya dan memastikan dari manakah Yesus mendapatkan kuasa untuk mengajar dengan sangat dahsyat. Jika ada seseorang yang berotoritas di balik Yesus, mereka akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Mereka ingin memastikan bahwa perbuatan jahat mereka tidak akan merugikan diri sendiri. Yesus tidak menjawab mereka karena tahu bahwa mereka sejatinya tidak ingin bertanya, melainkan mereka mempertanyakan dan mencari celah. Kembali lagi, Yesus dengan kasih ingin membuat mereka berefleksi diri dan sadar. Yesus mau menyadarkan bahwa mereka penuh tipu muslihat dan berfokus menjatuhkan orang lain. Motivasi para ahli Taurat ini dan bahkan para tua-tua ini adalah itu, yaitu menjatuhkan orang. Itu tujuan utama mereka. Fokus menjatuhkan inilah yang justru membuat mereka begitu mudah jatuh terlebih dahulu, hanya dengan sebuah pertanyaan yang dibalik oleh Kristus. Kecerdikan yang mereka miliki digunakan untuk menjatuhkan dan meniadakan orang lain. Berbeda dengan Yesus, dengan hikmat dia membalikkan pertanyaan mereka. Itulah argumentasi yang memang luar biasa yang diberikan oleh Kristus. Dia menyadarkan bahwa tak nyaman hidup di dalam tipu muslihat, memikirkan diri sendiri, dan terancam dengan kehadiran sesama. Tuhan tidak suka umatnya melihat seseorang berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Jangan kita mudah terancam dengan kehadiran orang lain, sebab kita dipanggil untuk menyatakan kasihnya melalui segala kelebihan, kecerdikan, dan hikmat yang dimiliki. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita semua. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita dan juga kesaksian seorang muslimah ini. Semoga imannya semakin dikuatkan dan diteguhkan dan semakin mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa, mujizat, dan tanda-tanda, sehingga banyak orang menjadi pengikut Tuhan dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.